Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, khususnya para asatidah dan talabatul ilmi, para santri. Coba yang santri acung dulu. Masya Allah, alhamdulillah, berarti kebanyakan santri ya. Dan semuanya santri ya, insya Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersuka cita, berbahagia, alhamdulillah, di sore hari ini Allah katakan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah, berbahagialah. Alhamdulillah. Ya, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ya, Allah cerita dahulu tentang Nabi siapa? Daud. Dan Nabi siapa? Sulaiman. Ya, Masya Allah. Antum kalau dikasih emas satu gudang seneng nggak? Seneng tidak? Oh, Masya Allah ya, Mas Karyo, Mas Joko gitu ya. Nah, ketahuilah bahwasanya di sana ada yang lebih utama. Makanya subhanallah, ketika Allah kabarkan Daud dan Sulaiman mendapatkan ilmu, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah. Maka sepakat dua-duanya mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah. Siapa yang tahu lanjutan ayatnya? Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, kata mereka, yang dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kami, faddalana, yang telah mengutamakan kami menjadi the best, menjadi hebat, menjadi memiliki keutamaan besar, ala katsirin, atas kebanyakan, min ibadihi, dari hambanya, al mu'minin, bukan al kafirin. Kalau kafirin jelas kita ini wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tentunya adalah paling tinggi kalau kalian beriman. Tapi di atas orang yang beriman ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu saja la walladzina utul ilma darajat.
Ya, mendapatkan anugerah ilman plus juga berilmu, maka Allah janjikan darajat. Maka ma'asal muslimin, lihat ya, perkataan itu Allah langgengkan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, surat apa itu? Sebentar, ya. Naam, surat An-Naml ayat 15, ya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, ya. Maka dua-duanya waqala alhamdulillah. Dua-duanya mengatakan apa? Alhamdulillah. Dikasih apa? Dikasih apa yang dikasih kepada Qarun? La. Ya, dari kegemerlapan dunia. Dikasih apa yang diberikan kepada Fir'aun dari kedudukan yang tinggi? La. Ya, tapi ilmu. Maka mereka katakan alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin, yang telah mengutamakan kami atas hamba-hambanya yang beriman. Ya, tadi kata Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gembiralah, senanglah. Makanya Ustaz pengen tanya nih, ya. Kalau bapak-bapak yang dari luar insya Allah senang terus. Tapi kalau santri di pondok, ada yang lagi gundah enggak? Gundah bulan atau pengen cepet nikah apa gimana? Ya, maka maaf ya, bukan santri kalau sedih, bukan santri kalau galau, ya, maksudnya bukan santri yang beneran gitu loh. Kalau sedih, kalau galau, kalau tidak ceria, tidak gembira, ya, atau bahkan sudah diberikan ini apa nih, taman, walaupun pondok ini tidak dinamakan Riyadus Shalihin, ya, maka kita katakan pondok ini demi Allah Riyadul Jannah, taman surga. Ya, kira-kira kalau antum ke taman seneng apa sedih? Coba Ustaz nanti kapan-kapan ini dibawa ke Taman Buga di Bogor, Taman Safari, datang ke sana nangis semua, mungkin nggak? Enggak kan? Iya. Kenapa? Karena antum berada di taman, masya Allah. Maka wallahi Imam Ibnu Qayyim bilang bahwasanya majlis ilmu itu taman surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pesantren itu taman surga. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang sabar di taman surga di dunia, Allah anugerahkan baginya taman surga di akhirat. Ya, siapa yang sabar, senang, gembira, semangat, ceria, ya, ada atau beradanya dia di taman surga di dunia, yaitu pesantren. Secara umum, secara khusus adalah majlis ilmu di masjid, di kelas dan seterusnya, maka Allah akan mudahkan baginya surga atau taman surga di akhirat. Ya, maka para santri khususnya dan semuanya, secara umum semuanya harus semangat talabul ilmi. Secara khusus apalagi para santri, masya Allah, yang luar biasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi the best, manusia terbaik. Ya, akhi Ustaz ingin tanya, apa bedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita? Ada perbedaan. Makan, minum, ya, sakit, ya kan? Benar nggak? Rasulullah sakit nggak? Sakit. Rasulullah apa, makan minum? Makan minum. Buang air? Buang air. Beristri? Beristri. Bahkan wafat sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Kul innama ana basyarun mislukum. Ya, aku tuh manusia biasa seperti kalian. Ana basyarun mislukum. Innama ana abdun. Aku tuh manusia kayak kalian, enggak beda.
Mungkin antum di satu sisi punya kelebihan. Ada yang pernah kena sihir di sini enggak? Guna-guna ada. Naudzubillah. Rasulullah pernah kena sihir. Labid al-A'sam pernah menyihir Rasulullah SAW. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya kita dengan Rasulullah sehingga Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi manusia termulia? Adalah Allah katakan wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah. Itu sebab. Ya, disebabkan kemuliaan Rasulullah, wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Yaitu dengan diturunkannya kepada Rasulullah al-kitaba, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah ay as-sunnah. Ya. Surat apa itu? Kalau tidak salah surat An-Nisa. Nah, ya. Naam, An-Nisa ayat 113. Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah, dan kami turunkan hai Muhammad kepada engkau yaitu al-kitaba, Al-Qur'an, wal hikmah as-sunnah. Antum nanti belajar ulum tafsir ya. Kalau antum temukan kalimat Alkitab lalu disambung dengan Al-Hikmah, maka pasti maknanya sunnah. Ya. Banyak dalam Al-Quran Allah rendengkan Alkitab wal Hikmah, Alkitab wal Hikmah, maka dipastikan maknanya as-sunnah, hadis. Ya. Allah katakan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab wal Hikmah, Al-Quran dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami taklimkan juga, kami ajarkan, kami kajikan kepadamu apa-apa yang kau dahulunya tidak tahu. Karena Nabi pun sama kayak kita, akhi. Allah katakan wa wajadaka dhallan, lanjutkan, fahada. Kami temukan engkau Muhammad dhal, apa dhal? Sesat. Sepakat para ulama, dhal yang dimaksud dalam ayat ini la ilma indah. Muhammad sebelum 40 tahun la ilma indah, tidak punya ilmu. Lalu Allah berikan hidayah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami turunkan kepada engkau Quran dan sunnah, dan kami ajarkan kepada engkau apa yang kau tidak ketahui. Maka kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Oh, maka adalah keutamaan Allah untukmu hai Muhammad besar. Lebih besar daripada ya apa yang dimiliki oleh orang-orang ahlu dunia. Ya, dengan hartanya yang berlimpah. Antum jangan serap, orang Sunda namanya. Antum jangan apa ya, bahasa Indonesianya serap, silau. Ya, jangan silau. Ya. Kita ini mukmin, apalagi talibul ilmi, wallah di atas seluruhnya, wallahi di mata Allah. Bahkan kita ini dibanggakan di hadapan para malaikat. Wallahi enggak ada yang dibanggakan di hadapan malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada kelompok manusia yang dibanggakan di hadapan malaikat kecuali penuntut ilmu. Makanya antum jangan kerdil jadi penuntut ilmu, santri. Ya, jangan merasa remeh, kerdil, atau malah pengen kabur dari pondok. Itu lebih blekok lagi tuh. Iya. Ya itu lebih kurang lagi akalnya itu. Jangan mau antum dibilang, kata orang pandai bilang, otak udang, tainya di kepala. Ya. Ya. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan keutamaan yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW tidak khusus untuk Rasulullah. Sekali lagi, keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah tadi, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, diturunkannya Al-Quran dan hadis, lalu diajarkan sesuatu yang tidak dahulu diketahuinya, itu bukan hanya untuk Rasulullah. Makanya Rasulullah pun melakukan transformasi, ya, transformasi ilmu dengan judul yang sama,
baca awal surat Jumat. Ayo, siapa yang hafal? Mana nih yang masa nggak hafal surat Jumat? Mana santri yang hafal awal surat Jumat? Hah? Fadhal. Ayat 2. Yusabbihu lillahi. Ayat 2-nya? Dari awal dong. Hah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-'azizil hakim. Rasulan. Woi. Huwallazi huwallazi ba'atsa fil ummiin. Ayat. Huwallazi ba'atsa fil ummiin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ayo terus. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Allahu akbar. Jazakallahu khair. Biasa hafalan lupa biasa ya. Yang penting istri jangan lupa. Hah? Lupa istri di pasar kasihan nanti ketinggalan. Baik. Ayo ikhwan rahimakumullah. Lihat ayat yang tadi dibaca. Judulnya apa itu? Judulnya bagaimana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentransformasi apa yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada generasi setelahnya. Yang di kalangan itu murid-murid Nabi adalah para sahabat. Apa kata Allah? Huwallazi Allah ba'asa, yang telah mengutus fil ummiyin, ya, ke tengah kalangan orang-orang ummi, jahil di kala itu, di masa jahiliyah. Apa yang diutus? Rasul. Seorang rasul. Nah, di kala itu rasul itu menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi syekh, menjadi muallim, sehingga guru tersebut yatlu alaihim ayatihi, ya, naam, melakukan proses pendidikan dengan masalah siang dan malam. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang merupakan keutamaan besar tadi langsung ditransfer, tidak berhenti, kembali dibacakan kepada naam ummiyin tadi, generasi yang ummi di kala sebelumnya, ya. Wa yuzakkihim, lalu mereka disucikan dengan apa? Sama. Wa yu'allihimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau tadi wa anzalna 'alaikal kitab, kami yang turunkan Quran dan Sunnah. Nabi pun melakukan transformasi pendidikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu Nabi pun mentransfer kembali al-kitab wal hikmah, Quran dan Sunnah. Masya Allah. Lihat antum tahu, ya, bagaimana keadaan mereka sebelumnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin, ya, walaupun dahulunya mereka sangat sesat, berubah total menjadi gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin, para ikhwah sekalian, alhamdulillah, ya, ini sebagai motivasi bagi kita, khususnya para santri yang ada di sini. Naam, ya, agar satu, senantiasa ceria. Alhamdulillah, ya, bergembira, bersyukur Allah telah memudahkan kita jalan termulia di alam semesta ini. Wallahi tidak ada jalan termulia di alam semesta ini menghantarkan antum pengen bahagia kan, pengen bahagia, pengen lurus, pengen bercahaya, ya kan? Naam. Dan kita pun ingin insyaallah masuk surga. Inilah jalannya, jalan talabul ilmi. Dan talabul ilmi, ada talabul ilmi tuh bapak-bapak yang dari luar. Beliau talabul ilmi, naam, tapi sifatnya umum. Ya, minimal untuk bagaimana dia bisa menghambakan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya suruh baca surat ayat Jumat ayat 2 kayaknya belum hafal ya. Belum. Ada talabul ilmi khusus. Ya antum ini. Dan kita ini regenerasi silsilatun nubuwah, silsilatul warasatul anbiya. Alhamdulillah. Kita ini silsilah kenabian.
ya, dengan adanya kita para penuntut ilmu terjaga agama Allah, terjaga Quran, terjaga sunnah. Ya, subhanallah, andai kata tidak ada lagi para penuntut ilmu, maka masya Allah, maka antum ini masya Allah hafadhatud din, para santri antum ini tidak remeh, antum inilah para penjaga agama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar, beliau optimis, ya, ketika membaca hadis yang seyogianya bikin pesimis. Dalam Sahih Bukhari, hadis bab, kata Bukhari, bab raf'ul ilmi biqabdil ulama. Imam Bukhari bilang bab ilmu akan diangkat di akhir zaman dengan mulai diwafatkannya para ulama. Sekarang ini, sekarang di zaman, ya, Ibnu Hajar nulis Fathul Bari sudah mengatakan sekarang, apalagi sekarang, bab mulai diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Mana hadisnya? Innallaha, ya, la yaqbidu hadzal ilmi, ya, la yantazi'u min suduril ibad. Innallaha yaqbidu hadzal ilm, la yaqbiduhu yaqbidu la yanzi'u min suduril ibad wa innama biqabdil ulama. Kata Nabi, kama qala apa lafadznya? Allah akan mengangkat ilmu ini. Ya, dengan apa? Tidak dicabut dari dada para ulama, tapi dengan diwafatkannya para ulama. Apa kata Ibnu Hajar? Subhanallah, kata beliau, hadzal hadis hassun ala talabil ilmi. Lihat, dia bikin pemahaman terbalik, yaitu pemahaman yang sifatnya motivasi. Hadis tentang kabar diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, kata beliau, hadzal hadis hassun ala talabil ilmi, fama zala talibul ilmi mawjudan lam yurfa'al ilm. Ya, maka kata beliau, selama para penuntut ilmu masih ada, maka tidak akan terangkat ilmu. Karena ketika talibul ilmi ada, pasti di kalangan itu ada ulama, dan ketika hari ini talibul ilm, besok akan menjadi ulama. Namun tentunya ikhwan, masya Allah, para santri dan semuanya tanpa terkecuali, Allah katakan, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ya, Allah katakan, inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan turunkan kepada engkau Muhammad perkataan yang berat, yaitu ilmu. Naam. Makanya Allah katakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Surat apa nih? Al-Insan. Inna anzalna ilaikal qur'ana tanzila. Terus apa ayat setelahnya? Fasbir. Fasbir, maka sabarlah li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Lihat, subhanallah, Allah turunkan, kami turunkan Quran, bukan faskur bahasanya, fasbir, maka bersabarlah. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Maka na'am, tentunya ilmu memiliki keagungan besar, kehebatan, masya Allah, tidak ada yang menandingi ilmu di alam semesta ini. Namun tentunya derajat yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan rohatul jasad, dengan kasratun naum, dengan kasal. Ya, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahiral layali, wa man talabal ula min ghairi kaddin adaul umri fi talabil muhali, katanya. Hah? Ente mimpi pengen derajat yang tinggi, molor baik, moal bisa. Bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali, katanya. Dengan kadar kesungguhan, maka derajat tinggi akan didapatkan. Ya, wa man talabal ula, barang siapa yang masya Allah mencari ketinggian derajat dengan ilmu, tentunya sahirul layali, dia mengurangi tidurnya, dia banyak begadang, bukan melihat game atau ngobrol lah. Ya, ini menandakan kesungguhannya, dia menghafal, dia murojaah, dia masya Allah. Wa man talabal ula min ghairi kaddin, katanya.
Siapa yang mencari derajat yang tinggi tanpa kesungguhan, tanpa keletihan, tanpa banting tulang peras keringat, adaul umri fi talabil muhali, maka dia telah menyanyikan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Maka para santri khusus dan ikhwan semuanya, ya, untuk menggapai ketinggian derajat yang tinggi tersebut butuh kesabaran. Isbit. Sabar. Sabar di dalam talabul ilmi, ya, baik hadir ke majelis ilmu, lebih khusus adalah sabar untuk para santri di pondok. Ustaz sering bilang ke para santri, wallah, hari ini siapa yang siap jadi santri 24 jam di pondok, prosesnya 6 tahun sungguh-sungguh, wallahi dia wali Allah. Salam. Dia wali Allah. Bagaimana tidak wali Allah? Di luar orang sibuk dengan gadget. Benar kan? Atau antum juga masih sibuk di sini? Hah? Di luar orang sibuk dengan internet, di luar orang sibuk nge-track. Di luar orang sibuk, masya Allah teman-teman sebaya antum, masa malam minggu di mana? Di mana? Alun-alun. Nah, goyang reggae, ya, nah, musik. Di luar, masya Allah, ikhwan, antum di pondok, wallah. Ya, pondok itu hari ini, pondok Ahlus Sunnah seperti gua kahfi di zaman Ashabul Kahfi. Yang mereka mau menyelamatkan agama, ya, mereka masuk ke gua mengisolasi diri. Itulah sekarang. Siapa mereka? Mereka itu pemuda-pemuda. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki kekuatan iman, ya, apalagi itu kata Allah, innahum fityatun amanu rabbihim wazidnahum, maka akan tambah, kami teruskan, kami tambah hidayahnya, petunjuknya. Maka alhamdulillah. Isbiru, sabarlah menjadi santri, sabarlah menjadi para penuntut ilmu, ikhwan, siapapun, ya, karena akhir zaman seperti ini tantangan menuntut ilmu dahsyat. Makanya Ustaz bilang tadi, pemuda-pemuda supaya antum, dan semuanya ini kayak pemudanya, Pak Yanto udah masih muda, udah tua, masih muda, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Mana yang paling tua di sini? Tidak ada, kita muda semua kan, muda semua kita. Nah, ya, kita wallahi hari ini, ya, tidak ada pemuda sabar talabul ilmi datang ke majlis ilmu, apalagi mau mesantren, wallahi kecuali dia wali Allah, wali Allah, yang dia mau mengisolasi diri, naam, dari kegelapan zaman, dari kegelapan umat yang itu bergelimang dengan kesyirikan. La ilaha illallah. Bahkan syiriknya dibungkus pakai udang. Benar, syiriknya dibungkus dengan apa? Kamuflase agama. Yang itu la ilaha illallah bergelimang dengan kebid'ahan. Ya Allah, nggak usah ke Pandeglang, dekat sini banyak kali kebid'ahan dalam agama. Ya Allah, ya, yang merupakan kesesatan. Kullu bid'atin dalalah. Antum jangan dibilang anak Wahabi. Yang ngomong Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan kamu mendengar perkara baru dalam agama. Makanya kita ini secara prinsip tidak ada toleransi dengan syirik, tidak ada toleransi dengan bid'ah. Secara prinsip pribadi. Adapun nanti praktek dakwahnya santai. Ya. Yang penting prinsip pribadi kita zero syirik, zero bid'ah. Tidak boleh ada bid'ah. Kecuali kalau antum nggak mau selamat, nggak apa-apa. Ya, karena keselamat itu dengan tauhid dan keselamatan dengan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai. Pegang teguh sunnah. Di tengah umat yang, ya Allah, jangan cerita deh tentang bagaimana gelombang fitnah syubhat dan syahwat. Tadi syubhat, yang ini syahwat lagi. Ya Allah, gelombang tsunami, ikhwan. Antum takut ya dengan tsunami? Wallahi sedang tsunami di hari ini. Tsunami syahwat. Siapa yang tidak bisa berpegang teguh dengan tali Allah, dia akan terombang-ambing. Ya, yang itu jadi alay, yang itu jadi jablay. Ya. Ya,
yang itu sibuk dengan naudzubillah narkobanya, yang itu dengan khamrnya, yang itu dengan musiknya, ya, yang itu dengan ya Allah maaf pergaulan bebasnya tanpa batas, sehingga banyak parabola pawaran bobol tihela, ya, banyak orang-orang berzina. La ilaha illallah. Alhamdulillah, masya Allah. Antum mau kayak gitu? Mau antum? Naam, silahkan saja. Hidup ini pilihan kok. Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yu'min. Hidup ini pilihan ente. Rek beriman mangga, ente beriman ke sabarotai. Ya, mau beriman silakan, enggak beriman silakan kata Allah. Mau nuntut ilmu monggo, enggak pun kabur juga apa-apa, pilihan ente kok. Tapi tunggu tanggal jahanam. Inna a'tadna naran ahata bihim suradiquha. Ya, maka para santri ayo, ya. Ustaz ingin santri Darus Sunnah militan. Molor baik. Jangan molor, jangan lemes. Ya, jangan malas. Hari ini kita harus sing-singkan dengan baju kita, kuatkan otot kita. Orang-orang sudah luar biasa betapa gagah mereka menyebarkan kesesatan dengan umat. Siapa kalau bukan para penuntut ilmu atau ahlus sunnah kesesatan dengan umat? Siapa? Ya, walaupun tentunya masya Allah tantangannya di hari ini untuk menuntut ilmu sekali lagi sungguh sangat berat. Ya, godaan ini, godaan itu, rayuan ini, rayuan itu. Ya, makanya terkadang masuk pesantren itu satu kelas 30 yang lulus cuma seorang. Nah, itu mungkin terjadi. Maka antum jangan sampai orang-orang berjatuhan gugur di tengah jalan. Ya, jadilah militan-militan agama, militan sunnah